Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afianur Fidesuti dari kelas 4F. Di sini saya akan menyelesaikan data soal UAS. Tadi sudah mengerjakan normality dan homogeneity, dan itu hasilnya normal dan homogeneous, normal distribution dan homogeneous. Jadi karena hasilnya normal dan homogeneous, maka untuk melakukan hipotesis tes itu menggunakan yang independent sample t-test. Jadi langkah selanjutnya itu kita akan melakukan independent sample t-test. Pertama-tama kita buka dulu PSBB-nya. Bagian variable view di sini kita ketik score, lalu bawahnya kelas. Nah, untuk desimalnya di sini kita rubah 0 dulu. Di bagian value labels-nya, di sini kita ubah sesuai dengan data yang tadi. Kita hanya menggunakan data post-test eksperimental dan post-test control class. Jadi, di value labels-nya itu kita double klik, lalu kita isi value 1 post-test eksperimental class. Seperti ini, lalu kita add. Yang kedua, post-test control class. Seperti ini, lalu kita add, lalu kita oke. Setelah itu kita pindah ke data view seperti ini. Lalu di data view kita lihat lagi data soal tadi. Kita masukkan post-test yang eksperimental ini. Kita copy paste dulu. Ini sudah kita copy, lalu kita klik Ctrl C. Setelah itu kita masukkan ke bagian score ini untuk nilai siswa, Ctrl V. Untuk kelasnya kita isi sesuai dengan valuable tadi, valuable yang table tadi ya, itu 1. Kita isi sampai bawah, bisa manual, bisa copy. Ini kita sudah selesai mengisi bagian kelasnya, lalu kita ambil lagi bagian yang post-test control class. Ini kita copy paste dulu. Kita klik Ctrl C, lalu kita masukkan ke data view. Di bagian bawah sini, bagian bawah habis experimental class ya. Kita klik Ctrl V, lalu kita masukkan variabelnya 2 sampai bawah. Kita sudah selesai mengisi untuk yang bagian kelas, lalu kita klik analyze, lalu klik compare means, lalu klik yang independent sample t-test. Nah, ini kita yang score, kita masukkan ke test variable, lalu yang kelas masukkan ke grouping variable. Lalu kita klik define group, lalu kita masukkan ini sesuai dengan value eksperimental, post-test eksperimental, dan post-test control class tadi ya. Untuk yang eksperimental class itu 1, dan yang untuk control class itu 2. Lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu kita bisa melihat output hasilnya di sini. Kita lihat di bagian ini ya.
Untuk kriterianya, kalau atau kalau kurang dari 0,5, maka yang diterima itu adalah alternatif hipotesis. Namun jika lebih besar dari 0,5, maka yang diterima itu adalah null hipotesis. Tapi di sini 0,003 itu lebih kecil, lebih rendah dari 0,05. Jadi yang diterima adalah hipotesis alternatif. Seperti itu. Terima kasih.